Ya, selanjutnya kita lihat bahwa tadi ketika kita melakukan uji korelasi, kita ingin menguji korelasi antara dua variabel, antara variabel bebas X dengan variabel tergantungnya Y. Nah, koefisien korelasi dilambangkan dengan nilai R. Ini merupakan derajat hubungan antar variabel, keeratan, seberapa erat hubungan antar variabel dilambangkan dengan notasi korelasi R. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, karena kita mengestimasi berdasarkan data dari sampel, bukan dari populasi, maka nilai R ini melambangkan kekuatan hubungan yang terjadi dalam sampel yang kita observasi. Ini mengindikasikan nilai rho-nya, P-nya, rho yang tadi kita lambangkan sebagai notifikasi dari hubungan antara variabel di dalam populasi. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai korelasi itu bergerak dari -1 sampai 1. Jadi kalau korelasi itu sebetulnya bergerak dari 0 sampai 1 ya, sekuat. Jadi kalau 0 itu nggak ada korelasinya sama sekali. Kalau 1 itu berarti ada korelasi yang sangat kuat, korelasinya sempurna. Kalau 0 itu tidak ada korelasi, kalau -1 itu artinya terdapat korelasi yang erat juga sempurna. Nah, nilai negatif, nilai positif itu melambangkan arah hubungannya. Jadi kalau nilai korelasinya 1 itu hubungannya sempurna dan arah hubungannya itu positif. Kalau nilai korelasinya -1 itu keeratan hubungannya juga sempurna sama seperti yang 1 tadi, tetapi hanya melambangkan arah hubungannya negatif. Kalau arah hubungan positif contohnya adalah kayak tadi, minat belajar dengan prestasi belajar. Semakin tinggi minat belajar, semakin tinggi prestasi belajar. X-nya tinggi, Y-nya juga akan semakin tinggi. Ini namanya korelasi positif. Sebaliknya, kalau korelasi negatif, itu kalau misalnya hubungan antara kenakalan dengan prestasi belajar. Semakin banyak nakalnya, prestasi belajarnya malah semakin rendah. Semakin sedikit nakalnya, kebalikan, prestasi belajarnya akan semakin tinggi. Nah, hubungannya kan berkebalikan. Ini dinamakan korelasi yang negatif gitu. Nah, ini dia kita jelaskan. Positif jika X-nya naik, maka Y akan naik. Negatif jika R-nya kurang dari 0 ya. Terus kemudian X-nya naik, Y-nya turun. X-nya turun, Y-nya naik. Kebalikan dari yang korelasi positif. Nah, kalau 0 itu artinya tidak ada korelasinya sama sekali. Tidak ada hubungan antara dua variabel X dengan Y itu tadi. Nah, nanti di dalam uji korelasi kita juga bisa melihat nilai koefisien determinan yang dilambangkan dengan R kuadrat. R kuadrat atau koefisien determinan itu mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi kalau nilai korelasi kita tahu bahwa hubungan antara X dengan Y erat misalnya, dan hubungannya positif misalnya, lalu kemudian kita hitung determinasinya berapa, R kuadratnya berapa. Nah, kita akan dapatkan info bahwa ternyata di hubungan erat itu antara X dengan Y, variabel X itu mempengaruhi berapa persen dalam variansi di variabel Y-nya gitu. Contohnya misalnya kayak prestasi belajar dengan minat belajar. Setelah dilihat korelasinya erat, terus kemudian dilihat kemudian koefisien determinasinya misalnya 20, 0,2 misalnya. Artinya 20% minat belajar mempengaruhi prestasi belajar. Nah, prestasi belajar dipengaruhi oleh minat belajar 20%. Nah, sisanya mungkin dari inteligensi, segala macam yang mempengaruhi variabel bebas. Dan koefisien determinasi bergerak dari 0 sampai 1 ya. 0 itu artinya tidak ada determinasi sama sekali. Kalau R-nya 0, tidak ada hubungan, pasti tidak ada sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, kalau 1 itu sempurna, 100% perubahan pada variabel Y itu ternyata dipengaruhi oleh variabel X misalnya. Nah, dalam penelitian-penelitian fenomena-fenomena sosial itu tidak mungkin ditemukan
korelasi yang nilainya sampai sempurna 1 gitu ya. 0,9 aja jarang, tidak mungkin, hampir tidak mungkin kalau dalam fenomena-fenomena sosial. Kalau seandainya ditemukan fenomena yang nilai korelasinya sangat tinggi, di atas 0,9, bahkan 1 misalnya, maka bisa kita curigai bahwa data tersebut adalah hasil manipulasi. Nah, ini contoh ya. Ini kalau hubungannya linear positif begini, semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Nah, kalau ini linear negatif, semakin tinggi X, malah Y-nya semakin rendah. Nah, ini hubungan kurva linear yang dua ini, grafik dua ini. Kalau hubungan korelasi linearnya sempurna, nanti akan kita lihat grafik scatter plotnya itu akan seperti ini. Ini sempurna nih, dua contoh ini. Kalau ini sempurna positif, ini sempurna negatif. Strong relationship, artinya kuat hubungannya kalau begini. Nah, kalau menyebar seperti ini menandakan korelasi antara X dengan Y itu lemah. Bisa begini, bisa begini. Nah, kalau begini, ini yang tadi, R-nya 0, nggak ada korelasinya. Kita nggak lihat ada hubungan korelasi linear ya. Atau ini, X-nya Y-nya naik, X-nya naik, Y-nya segitu-segitu aja. Nah, ini juga mengindikasikan tidak ada korelasi, R-nya 0. Ya, semoga paham ya. Nah, ini rumusnya korelasi. R antara X dengan Y, variabel X dengan Y itu sama dengan N jumlah sampel dikalikan jumlah XY ya. X dikalikan Y. Di setiap X nanti dikalikan Y, kemudian dijumlah. Ini sum ya, sum itu adalah jumlah. X sama Y dikalikan dulu, skornya 1/1, kemudian dijumlah. Nah, ini sum X. X-nya dijumlah berapa totalnya. Ini sum Y, Y-nya dijumlah berapa. Nanti dibagi akar N dikali X kuadrat dijumlah. X-nya dikuadratkan dulu satu-satu, kemudian dijumlahkan. Diambil sigma X, X yang sudah dijumlah, setelah dijumlah itu kemudian dikuadratkan. Nah, nanti dikalikan dengan N, jumlah sampelnya, dikalikan sum Y kuadrat, Y-nya dikuadratkan 1/1 dulu, baru dijumlah, diambil sigma Y dikuadratkan. Nah, ini nilai rumus korelasi. Nah, ini yang T, ini kalau kita diminta untuk melihat, mengkonversi ya, nilai R kita konversi menjadi nilai T, itu juga bisa. T itu skor standar. Nanti ada skor standar T, skor standar Z. Kita akan bahas lebih lanjut mungkin nanti. Nah, ini nggak perlu deh kalau yang ini. Yang perlu yang ini aja, R aja korelasi. Karena nanti di dalam R juga akan ada R table. Kita nggak perlu mengkonversi menjadi nilai T untuk melihat dengan T table ya. Nah, nanti kalau sudah dapat nilai R-nya itu akan kita bandingkan dengan R table. R table itu mengindikasikan apakah HA kita diterima atau tidak, apakah hipotesis kita diterima atau tidak gitu ya. Kalau nilai R kita lebih tinggi dibandingkan R table, itu artinya korelasi kita bagus, diterima gitu. Tapi kalau R kita tidak lebih rendah dibandingkan R table, itu artinya tidak ada korelasi atau tidak signifikan korelasinya. Nanti di dalam R table itu ada pilihan juga 0,05 taraf penerimaannya atau 0,01. Error yang ditoleransi gitu ya. Nanti alfa gitu ya, Mbak. Sini. Nah, yang ini nih, alfa ini. Kita ada dua pilihan. 0,05 sama 0,01. 0,05 itu artinya ketika kita mengkorelasikan antara dua variabel X dengan Y, itu kita perlu toleransi terhadap error itu 5%. Tapi kalau 0,01 artinya toleransi terhadap error kecil tuh, cuma 1% ya, kecil sekali 1%. Nah, jadi kalau semakin bagus itu kalau toleransi errornya semakin kecil, 0,01 itu bagus. Jadi kalau kita berhasil nilai R kita lebih tinggi dibandingkan R table di atas 0,01, maka artinya hubungannya itu sangat erat. Dan toleransi errornya cuma 1%. Kita bahas lagi nanti ya.
Nah, ini soal. Silahkan dihitung nilai korelasi data berikut ini. Silahkan dicatat 10, 8, 5, 9, 10, 7, terus nanti prestasi belajar 180, 60, 90, 90, 75. Mohon dikerjakan, saya harap segera dikirimkan setelah PPT ini